Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kenikmatan yang berbagai macam suatu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita mampu melaksanakan pembelajaran kita meskipun dengan katakanlah daring dalam jaringan. Akan tetapi dengan adanya seperti ini tidak menuntut kemungkinan ataupun tidak membuat semangat kita berkurang. Karena suatu ilmu bagaimanapun kita menyampaikan, bagaimanapun suatu metode yang diberikan, selagi itu suatu kebaikan dan kita mampu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu tersebut, insya Allah Allah memberikan kemudahan bagi kita semua. Semoga kita diberikan kemudahan untuk belajar pada kesempatan kali hari ini. Langsung saja, sebelumnya saya perkenalkan diri saya, yakni nama saya Isfaul Mufid. Mengapa saya menggantikan posisi Bu Sugiyati untuk sementara kali ini? Dikarenakan ini adalah suatu tugas, istilah kampus itu PPL. Cuman karena saya juga ada tanggungan di sekolah, beliau mengatakan bukan PPL akan tetapi bimbingan. Jadi seperti itu saja untuk pengenalan. Langsung saja kita masuki materi tentang pembagian hukum dalam syariat Islam. Hukum Islam adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Islam itu sendiri. Yang mana para ulama berijtihad dan sepakat hukum Islam yang paling besar itu ada dua. Yang pertama yakni hukum taklifi, yang kedua yakni hukum wad'i. Kita memasuki pembahasan yang pertama yakni hukum taklifi. Hukum taklifi adalah titah Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk tuntutan dan pilihan. Yang mana dinamakan hukum taklifi karena hukum-hukum ini hanya diberikan kepada orang-orang mukallaf dan orang-orang yang berakal ataupun waras. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Sedangkan apa mukallaf itu sendiri? Nah, mukallaf adalah orang-orang yang balik, orang-orang yang balik dan berakal. Jadi apabila ada seseorang yang gila, terus ada seseorang yang mungkin mabuk, tidak sadar, terus tertidur, ataupun anak-anak yang belum balik, maka hukum mukallaf orang-orang ini ini adalah bukan termasuk orang-orang mukallaf yang bisa dikatakan sah dalam mengikuti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk yang perlu kita pahami yang pertama. Sedangkan komponen-komponen dari hukum taklifi itu ada 5 hukum, dari 5 hukum. Yang pertama yakni wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima mubah. Dikatakan wajib, ini yang pertama, wajib tadi. Saya tidak terlalu memperluas pembahasan, nanti para siswa bisa melihat selengkapnya di buku, di materi tentang pembahasan ini. Karena saya tahu ini akan menyita banyak kuota, jadi perlu singkat saja saya ambil poin per poin. Yang pertama yakni wajib. Apa itu wajib? Wajib itu sesuatu yang harus kita lakukan, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apabila kita mampu melakukan, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan kewajiban ini kalau kita tinggalkan, maka kita akan mendapatkan dosa. Yang kedua yakni sunnah. Sunnah apabila kita, ini definisi dari sunnah. Apabila kita melakukan sunnah ini, sunnah ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita melakukan perintah-perintah sunnah ini, kita lakukan, maka kita akan mendapatkan pahala. Kalaupun kita tidak melakukan, kita tidak mendapatkan dosa, juga tidak mendapatkan pahala, tidak apa-apa. Yang ketiga, hukum yang ketiga yakni haram.
Haram ini adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana apabila ia melakukan, seseorang melakukan, maka dia akan mendapatkan dosa. Dan apabila ia mampu meninggalkan, maka ia akan mendapatkan pahala. Tuh. Terus yang keempat, yakni adalah makruh. Makruh adalah ketentuan larangan agama yang lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Karena ada yang mengatakan makruh ini lebih mendekati dengan suatu keharaman, maka lebih baik harus ditinggalkan daripada dilakukan. Mungkin contohnya kalau makruh itu kayak memakan jengkol, pete dan sebagainya. Karena kalau kita makan jengkol, mungkin katakanlah waktu sholat, kita sholat lupa nggak gosok gigi, nah itu akan mengganggu konsentrasi saudara kita yang ada di sekitar kita. Ini sesuatu yang dimakruhkan. Nah, terus yang terakhir, yang kelima, yakni hukum yang kelima dari hukum taklifi tadi, ada mubah. Mubah ini sifatnya apabila kita melakukan tidak apa-apa, dan tidak melakukan pun juga tidak mengapa. Terus memasuki pembahasan hukum yang kedua, yakni hukum wad'i. Hukum wad'i yakni perintah Allah yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu merupakan sebab syarat atau mani penghalang bagi adanya sesuatu hukum. Hukum wad'i dibagi menjadi 5 sebagai berikut. Yang pertama, sebab, yaitu sifat nyata yang dapat diukur dan dijelaskan oleh nas Al-Quran dan hadis bahwa kebenaran itu menjadi sebab adanya hukum. Misal sebab datangnya bulan Ramadan, maka diwajibkan berpuasa. Yang kedua yakni syarat, yaitu sesuatu yang berada di luar hukum syara, tetapi keberadaan hukum syara bergantung padanya. Jika syarat tidak ada, maka hukum pun juga tidak ada. Misal suci dari haid, maka bagi wanita sebagai syarat wajib sholat dan puasa. Jika sedang haid tidak diwajibkan sholat dan puasa. Yang ketiga yakni mani. Mani yaitu suatu hal yang karena adanya dapat menghalangi suatu kewajiban. Misalnya adanya suatu najis dalam tubuh atau pakaian, maka menghalangi seseorang untuk melakukan suatu ibadah ataupun melakukan suatu sholat. Yang keempat yakni sah. Sah perbuatan hukum yang telah terpenuhi aturannya seperti syarat, sebab, dan tidak adanya penghalang. Contohnya sholat subuh sah jika telah terbit fajar. Yang terakhir yakni batal. Batal yakni terlepasnya hukum dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Contohnya bertransaksi jual beli secara riba. Jadi dua hal itu sumber hukum ataupun pembagian hukum dalam Islam, yakni yang pertama tadi hukum taklifi, yang kedua tadi hukum wad'i, yang mana penjelasannya secara singkat sudah saya jelaskan. Untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman ataupun para siswa bisa langsung melihat di bukunya masing-masing. Jadi sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.